Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Fitriani dan teman kelompok saya Rifat Fikria. Penyelesaian adalah benar. Kemudian terakhir, jika kuis 1 tidak sama dengan kuis 2, maka kita kembali ke nomor 1. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan aliran dalam pipa seri adalah menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu kuis sama dengan kuis 1 sama dengan kuis 2. Kemudian digunakan juga persamaan Bernoulli di titik 1 dan titik 2. Persamaannya adalah H sama dengan HC tambah HF1 ditambah HF2 ditambah HE tambah HD. Kemudian juga menggunakan persamaan Darcy-Weisbach dan persamaan kehilangan energi sekunder. Maka persamaan menjadi, dapat dilihat di sini. Kemudian kecepatan dalam masing-masing pipa adalah V1, persamaannya itu. Kemudian V2 dapat dilihat juga persamaannya seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang materi analisis pipa paralel. Materi analisis pipa paralel di mana kombinasi dari dua atau lebih pipa seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, sehingga aliran terbagi ke masing-masing pipa dan kemudian bergabung kembali, disebut sebagai susunan pipa paralel. Pada susunan pipa seri, debit aliran pada semua pipa adalah sama dan kehilangan energi merupakan penjumlahan dari kehilangan energi pada semua pipa. Sedangkan dalam pipa paralel, kehilangan energi pada setiap pipa adalah sama dan debit aliran merupakan penjumlahan dari debit pada setiap pipa. Dalam analisis pipa paralel,
Kehilangan energi sekunder ditambahkan pada panjang tiap pipa sebagai panjang ekuivalen. Dalam perhitungan tinggi kecepatan biasanya diabaikan sehingga garis energi berimpit dengan garis tekan. Dari gambar di atas, persamaan untuk menyelesaikan pipa paralel adalah HF1 sama HF2 sama dengan HF3 sama dengan HFAD sama dengan PA per gamma tambah ZA sama dengan kurang PB per gamma tambah ZB. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, di mana ZA, ZB adalah elevasi titik A dan B, dan Q adalah debit pada pipa utama. Terdapat dua persoalan pada pipa paralel, yaitu pertama, diketahui tinggi energi di A dan B, dicari besarnya debit I. Yang kedua, diketahui Q, dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kehilangan energi. Pada kedua persoalan di atas, diameter pipa, sifat zat cair dan kekasaran pipa diketahui. Persoalan pertama sesungguhnya merupakan persoalan pipa sederhana untuk menentukan debit, karena kehilangan energi sama dengan penurunan garis gradien hidrolik. Debit pada setiap pipa dijumlahkan untuk mendapatkan debit total. Persoalan kedua lebih rumit karena baik kehilangan energi maupun besarnya debit untuk pipa yang manapun tidak diketahui. Untuk itu, bisa digunakan langkah berikut untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Misalnya, debit pada pipa 1 adalah Q1. Yang kedua, HV1 sama dengan HV2 atau H pangkat 1/2, HV1 pangkat 1/2 sama dengan HV2 pangkat 1/2, atau dapat dilihat di bawah. Ini juga rumus untuk mencari Q2 dan Q3-nya. Dan ini gambar. Yang ketiga, Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 sehingga Q1, Q2, Q3 dapat dihitung. Keempat, hitung kehilangan energi. Yang terakhir, itu aliran dalam jaringan pipa. Suatu jaringan pipa terbentuk dari pipa-pipa yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga aliran keluar pada suatu titik bisa berasal dari beberapa jalur pipa. Sistem jaringan pipa banyak dijumpai pada jaringan suplai air versi kota. Suatu jaringan kota sering rumit dan diperlakukan suatu desain sistem distribusi yang efisien dan efektif, sehingga kriteria besarnya tekanan dan debit pada setiap titik dalam jaringan dapat dipenuhi. Analisis jaringan suatu kota cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang besar. Dalam banyak hal, perhitungan dengan bantuan kalkulator tidak mampu, sehingga diperlukan bantuan komputer. Perangkat lunak untuk membantu kecepatan ketelitian perhitungan banyak tersedia di pasar, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit dan berharga mahal. Persyaratan yang harus dipenuhi hingga analisis jaring pipa adalah: pertama, pada setiap titik pertemuan jumlah debit yang masuk harus sama dengan jumlah debit yang keluar. Yang kedua, jumlah aljabar kehilangan energi tiap pipa dalam jaringan tertutup. Untuk setiap pipa, kehilangan energi dapat dihitung menggunakan persamaan umum, yaitu K sama dengan 8F per Pi pangkat 2 kali G kali D pangkat 5, dan nilai N adalah 2. Baik, cukup dari kami. Semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.